Kami minta akan terang firman-Mu turun di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Dan Engkau Tuhan yang dimuliakan lewat sabda-Mu sendiri. Curahkan roh hikmat dan wahyu di tengah-tengah kami. Dan buat kami mengerti akan kehendak-Mu. Berikan kesederhanaan kepada hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran ini dan membuat semua kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Mari buka Efesus pasal yang ketiga. Saya sampaikan ayat ini dalam kebaktian Kamis yang lalu. Saya ingin mengulangnya buat saudara akan ayat ini. Dan lalu kita teruskan apa yang Roh Kudus inginkan pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau sampaikan nanti hari Sabtu Ibu Linda akan melayani kita. Pagi jam 9 dan sore jam 6. Dan kami minta beliau menyampaikan tema mendengar suara Tuhan, mendengar suara Roh Kudus. Setelah upacara bendera, kalau Anda ikut upacara bendera, Anda boleh datang ke gereja. Tolong jangan terlambat, diusahakan jam 9 pagi dan sore jam 6. Saudara akan diajar tentang mendengar suara Roh Kudus. Saya berdoa, saudara akan kemudian jadi orang-orang yang mendengar suara Tuhan. Ada banyak pertanyaan orang bagaimana mendengar suara Allah. Akan diberi kesempatan Anda tanya semaumu saudara, asal itu keluar dari hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Amen. Nah, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Saudara yang sudah mendapatkan bagian ini, coba angkat tanganmu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Baik, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat ini merupakan ayat yang menarik sekali. Anda perhatikan akan kalimat atau kata demi kata dari apa yang Paulus katakan. Dia memberikan kemuliaan bagi siapa? Bagi dia. Dia itu siapa? Dia itu Tuhan. Tuhan yang dia sembah dan juga Tuhan yang kita sembah. Lalu dia berkata, apa yang bisa Tuhan yang kita sembah itu kerjakan? Alkitab berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Allah yang kita sembah mampu atau dapat memberikan, mengerjakan kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Kalau kita berdoa, Tuhan beri aku sepeda misalnya, Allah memberikan jauh lebih banyak. Bukan cuma sepeda, pabrik sepeda diberikan kepada saudara. Engkau berkata, Tuhan berikan aku sebuah tempat untuk aku bisa kos dengan baik. Lalu Allah memberikan jauh lebih banyak. Anda diberi rumah dengan 5 kamar, Anda bisa nampung anak kos yang lain. Allah memberikan kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Allah dapat memberikan kepada kita segala sesuatu yang jauh lebih banyak. Nah, banyak orang Kristen berkata begini, Pak, tidak usah jauh lebih banyak. Boro-boro Pak, jauh lebih banyak. Sesuai dengan yang saya minta atau sesuai dengan yang saya doakan, sudah cukup. Nyatanya setiap kali saya bergumul, Tuhan memberikan jauh lebih sedikit dari yang saya minta. Apalagi yang saya pikirkan, gak pernah kejadian semua. Tapi Alkitab berkata, Tuhan yang kita sembah dapat memberikan kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kata dapat menunjuk pada kesanggupannya, tetapi memang belum tentu dia lakukan itu. Lalu di mana letaknya atau kuncinya yang membuat Allah melakukan semuanya itu? Paulus berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, perhatikan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam terjemahan yang dikatakan, according to the power that work in us. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita.
Ingat saya pernah katakan, kita adalah spirit being, makhluk roh, yang punya intelek dan tinggal pada tubuh. Kita yang sebenarnya adalah manusia batiniah kita, manusia roh kita. Manusia luar kita hanya pakaiannya, hanya tempat di mana manusia batiniah kita tinggal. Tapi kita yang sebenarnya adalah manusia batiniah kita atau roh kita. Kita adalah manusia, makhluk roh, spirit being yang punya intelek dan tinggal pada tubuh. Nah, seberapa besar kita mengizinkan Allah mengerjakan dengan kuasanya pada manusia batiniah kita akan menentukan seberapa besar dia memberikan apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Makin kita mengizinkan Allah mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam manusia batiniah kita, maka semua yang kita doakan dan yang kita pikirkan akan dia beri jauh lebih banyak daripada itu. Nah, dengarkan baik-baik saudara, saya mau berikan ilustrasi ini supaya membuat Anda mengerti apa maksud daripada ayat ini. Sebagai manusia kita semua perlu makan. Ya, kita semua perlu makan. Pada waktu Anda makan, apapun juga, kambing guling atau apa ya Pak Riki, atau apapun juga, Anda tidak usah ketika Anda makan Anda berkata begini, wah ini lemaknya berapa, ini karbohidratnya berapa, vitamin C-nya berapa. Nah, kambing guling mungkin ada arengnya ini vitamin kayu isinya apa. Anda tidak perlu ngitung kan. Lalu tubuhmu Anda cek dulu, ini butuhnya vitamin C berapa, butuh kalsium berapa, butuh mineral berapa. Nggak perlu kan? Anda tinggal makan. Semua yang dihidangkan Anda makan dalam nama Yesus, semua membawa kebaikan Anda makan. Ketika Anda makan, apa yang terjadi? Makanan yang saudara kunyah dan kemudian Anda telan, dikerjakan oleh tubuh bagian dalammu. Usus kita mulai kerja. Mulai digiling makanan itu, saya nggak tahu prosesnya, disemprot dengan macam-macam lalu digiling lagi sampai halus. Setelah halus katanya diserap begitu rupa, lalu kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, waktu yang di dalam ini mengerjakan, Anda ngerti nggak? Sama sekali tidak. Sadar nggak pikiran kita, manusia jasmani kita yang di luar ini? Sama sekali tidak. Tetapi kenyataannya ada sesuatu yang sedang bekerja di dalam kita. Tidak mungkin orang habis makan berkata, loh lihat ini, sudah sampai usus 12 jari. Ini lihat, dangdung. Saya berasa, loh ini lihat, kulitnya sudah mulai hancur nih. Nih, tulang mudanya sudah mulai kriuk-kriuk di dalam. Nih, kambingnya sudah mulai hancur. Nih, nasinya. Loh ini ada kerikilnya, kroso ini. Loh lihat, kroso. Nyedot. Loh apa ini? Nyedot. Sari makanannya. Nggak ada, saudara. Malah medeni orang kalau Anda merasakan semua yang terjadi. Ini lihat, vitamin C kerja. Apa ini? Vitamin C. Malah gila nih saudara. Anda dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Tetapi apa yang di dalam ini memberi akibat langsung kepada jasmani kita. Tiba-tiba Anda sehat. Atau kalau makanmu tidak teratur, Anda sakit misalnya. Semua yang di dalam ini bekerja dengan begitu luar biasa. Mengerjakan akan bagiannya begitu hebat, lalu tiba-tiba tanpa pernah dipikirkan atau diangan-angan oleh otak kita, semua yang menjadi kebutuhan kita, lebih daripada yang otak kita bisa pikirkan, disediakan oleh karena hasil dari pekerjaan organ tubuh kita yang di dalam, saudara. Nah, hal yang sama dengan manusia rohani. Kalau kita mengizinkan manusia roh kita, manusia batiniah kita mengalami pekerjaan kuasa Kristus, maka semua kehidupan kita di dunia ini akan di-cover begitu rupa oleh karena apa yang dikerjakan Allah di dalam roh kita. Otak kita, kesadaran kita tidak membuat kita mengerti apa yang sebetulnya sedang terjadi. Tetapi tiba-tiba kita sadar bahwa Allah yang kita sembah sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Sesuai dengan kuasa Kristus yang bekerja di dalam kita. Memberikan kepada kita jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Saudara, ketika engkau luka, tergores tanganmu,
Otakmu tidak bisa berpikir, aku butuh berapa juta sel. Caranya gimana dapat sel baru nutup kulit saya ini. Tapi yang di dalam ini memiliki pekerjaan yang begitu hebat. Lalu tiba-tiba kita sadar, luka tertutup setelah sekian hari dan sakit kita sembuh. Pada waktu itu kita menyadari, karena sesuatu bekerja di dalam, maka yang di luar mendapatkan akibatnya. Nah, sekali lagi, hal yang sama dengan manusia batiniah kita. Kalau kita mengizinkan kuasa Kristus itu mengerjakan manusia rohani kita, maka yang di luar tiba-tiba akan tercover dengan baik. Jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Oleh karena itu, izinkanlah Kristus itu mengerjakan manusia batiniah kita sesuai dengan kuasa yang hebat yang Dia miliki. Nah, malam hari ini mari kita teruskan lagi. Lihat akan apa yang manusia pikirkan dan apa yang kemudian Tuhan kerjakan di dalam kita. Mazmur 107. Mazmur 107. Ayat yang ke-23. Mazmur 107. Ayat 23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Do business. Ini orang yang mau bisnis, saudara. Ini orang tidak bermaksud untuk mencari akan Tuhan dalam hidupnya sebetulnya, tapi motifnya dia bergerak ke lautan luas oleh karena bisnis. Saya ulang lagi. Ada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka, 24 ini yang aneh, melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Saya yakin bukan cuma di kedalaman laut, saudara, sama sekali tidak. Di tempat yang dalam adalah di tempat di mana manusia batiniah kita ini ada. Orang-orang ini pergi melakukan pekerjaannya sehari-hari, do business, melakukan bisnis, perdagangan. Waktu mereka kerja sebagai manusia biasa, mereka justru melihat akan pekerjaan dan perbuatan Allah yang besar di tempat yang dalam. Nah, apa yang mereka lihat sebetulnya di tempat yang dalam itu? Ayat 25, Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Ini kayak orang dibanting-banting, saudara. Diangkat naik, jatuhkan lagi. Angkat naik, jatuhkan lagi. Itu yang mereka alami. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Lalu ini ujungnya, dan kehilangan akal. Nanti kita bahas yang satu ini. Teruskan dulu, 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Tuhan yang nuntun mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Alkitab berkata ada orang yang berlayar dengan kapal mereka untuk melakukan bisnis. Nah, waktu mereka bisnis, mereka mengerjakan pekerjaan sehari-hari mereka, Alkitab berkata mereka menyaksikan, mereka melihat pekerjaan dan perbuatan daripada Allah yang besar itu di tempat yang dalam. Saya percaya yang dimaksudkan Alkitab adalah pekerjaan yang mereka alami oleh karena kuasa Allah di dalam manusia batiniah mereka. Nah, pekerjaan Allah itu dialami dengan apa yang mereka nikmati secara mengerikan sebetulnya. Mereka dibawa naik ke atas, dihempaskan ke bawah, naikkan lagi, dihempaskan kembali. Dan itu yang berkali-kali mereka alami. Sampai Alkitab berkata, jiwa mereka hancur karena celaka, mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan akhirnya Alkitab berkata, kehilangan akal.
Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan at their wits end. Kata wit artinya hikmat, akal budi, atau skill. Tetapi saya melihat bahwa terjemahan lain berkata, all their wisdom is swelled up. Semua hikmat mereka itu tertelan habis. Kita seringkali diizinkan Tuhan mengalami keadaan di mana akal budi kita, hikmat kita, skill kita sudah tidak mampu lagi menolong. Sudah kehilangan akal, kehabisan akal, tidak tahu mesti berbuat apa lagi. Itu merupakan titik yang paling rendah yang Tuhan izinkan dilalui oleh semua anak Tuhan sebetulnya. Nanti kita lihat tujuannya apa. Mengapa seringkali Allah mengizinkan kita dihadapkan kepada kenyataan di mana semua hikmat, skill, akal budi kita sudah tidak mampu lagi menolong kita. Orang berkata, aku tidak bisa mikir lagi, tidak tahu mesti berbuat apa, sudah berakhir semua kesanggupanku sampai di sini. Waktu saya baca di kamus, wit itu terjemahan yang kedua adalah kejenakaan. Lalu saya tertawa, saya berkata, Tuhan, betul sekali, orang kalau sudah mumet, orang sudah frustrasi saudara, Anda tidak bisa ndagel lagi. Ada orang-orang yang humornya banyak, suka ndagel, suka bercanda, kejenakaannya banyak. Tapi ketika kapal hidupnya dibanting-banting oleh keadaan begitu rupa, mereka kehilangan akal mereka, kehilangan akan hikmat mereka, kehilangan skill mereka, dan kehilangan akan sense of humor mereka. Saraf-saraf guyonannya sudah putus semua. Anda ajak tertawa paling cuma nyengir falas, sebentar meluyur pergi. Biasanya orang ini melawak luar biasa, waktu hidupnya kebanting-banting semuanya, bahkan tertawanya pun berhenti, saudara. Pada waktu itulah orang ini akan belajar bahwa semua yang berasal dari kesanggupan manusianya sangat terbatas. Mereka menjerit kepada Allah, Tuhan buat reda kembali. Dan Tuhan yang menuntun kapal hidupnya ke pelabuhan kesukaan mereka. Saya percaya yang pertama-tama Tuhan ingin mengajar buat kita, tidak bergantung kepada akal budi manusia kita. Kita mencoba merencanakan banyak hal. Berapa banyak orang yang mencoba merencanakan banyak hal. Dia atur begitu rupakan hidupnya, hidup keluarganya, akan usahanya. Semua dia atur. Tapi ujungnya dia berkata, semua yang aku rencanakan dijungkir balikkan semua. Supaya kita belajar, tidak bergantung pada hikmat kita. Menarik sekali saya baca sebuah buku yang berkata begini, kata demon, iblis saudara. Itu artinya a knowing one. Pribadi yang tahu, si genius, a knowing one. Luar biasa. Oleh karena itu Allah berkata, gua habiskan dulu hikmatnya. Sekalipun dia di backup setan, saya habiskan hikmatnya. A knowing one bahkan tidak bisa menolong kita. Itulah sebabnya berkali-kali Alkitab berkata, biarlah kita mengalami pembaharuan budi kita, pembaharuan pikiran kita. Karena demon artinya a knowing one. Pribadi yang ngerti saudara, tahu, genius, intelek, pinternya luar biasa. Tapi Allah dalam kemahakuasaannya menghabiskan semua kekuatan kita, bahkan kekuatan otak dan hikmat kita. Lalu apa tujuan Allah melakukan semuanya ini? Yang pertama saya belajar, dia mau menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, dan dia akan mengajar kepada kita. Hanya kalau kita mengizinkan perahu dan bahtera hidup kita dibawa sampai titik di mana kita kehabisan akal dan hikmat, Anda baru bisa mendekat kepada Allah dan menyusuri sungai Tuhan sendiri. Mari buka Yesaya pasal yang ke-33. Kitab Nabi Yesaya pasal 33 ayat yang ke-21. Yesaya pasal 33 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Saya mau ulang lagi, Anda lihat lagi pada Alkitabmu.
Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Dalam terjemahan yang lain, kalimat ini berbunyi begini. But there, tetapi di sana, the majestic one, yang maha mulia itu, the Lord, Allah sendiri, Tuhan sendiri, shall be for us, akan menjadi bagi kita, a place of rivers and wide canals, akan menjadi buat seperti kita, sungai atau kanal yang lebar. Tuhan the majestic one yang maha mulia itu bagi kita akan seperti sungai dan kanal yang lebar katanya. Alkitab berkata on which no boat with oars, di mana di atasnya tidak ada perahu dengan dayung atau perahu dayung shall go. Tidak ada perahu dayung yang bisa menyusurinya. And on which, dan di atasnya no mighty ship shall pass, tidak ada kapal yang besar akan bisa melewatinya. Allah bagi kita, Allah yang maha mulia, the majestic one, buat kita seperti sungai atau kanal yang lebar. Dan tidak bisa kita menyusuri sungai Tuhan, mendekat kepada Allah, mengikuti akan arusnya dengan dayung kita. Orang yang menggunakan perahu dayung adalah simbol dari orang yang menggunakan akan tangannya dan tenaganya dan kekuatannya untuk mencoba menyusuri akan sungai Tuhan. Engkau akan gagal. Tidak mungkin dengan tangan kita engkau bisa menyusuri akan sungai itu. Atau engkau berkata, aku seperti kapal yang besar, mighty ship. Orang yang berkata, aku bisa ini, aku punya ini, aku mampu ini. Kalau engkau berkata, aku bisa, aku punya, aku mampu, engkau bahkan tidak bisa menyeberangi sungai Allah. Alkitab berkata, buat kita the majestic one, the Lord, Allah sendiri, akan seperti sungai dan kanal yang lebar. Kalau kita mencoba mendekati Allah dengan upaya kita, dengan kekuatan kita, dengan apa yang kita berkata, aku punya, aku bisa, aku mampu, aku pasti berhasil. Engkau tidak akan pernah bisa menyusuri sungai Allah dan tidak pernah engkau bisa menyeberanginya. Hidup kekristenan kita akan terhenti di tengah jalan karena engkau akan menjumpai fakta Allah tidak bisa dilewati dan Allah tidak bisa ditelusuri dan diikuti dan didekati dengan kekuatan manusia kita. Nah, akhirnya apa yang Mazmur ini katakan, kapal ini hanya bisa menyusuri pelabuhan dan sampai di pelabuhan kesukaan ketika Allah yang menarik kapal itu dengan kekuatannya sendiri dan tangan Tuhan yang membawa kita sampai kepada pelabuhan kesukaan kita. Mengapa kita seringkali dibawa pada posisi di mana kita kehabisan akal, tidak tahu mesti berbuat apa lagi, supaya Allah bisa menarik kita dan membawa kita ke pelabuhan kesukaan kita. Coba lihat Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-24 dan 25. Kisah ini dimulai ketika Paulus di Athena dan dia melihat akan banyak berhala di kota itu. Di antara berhala yang banyak ada tempat yang diberi nama untuk pemujaan kepada Allah yang tidak dikenal. Rupanya mereka takut kalau ada Allah yang kelewatan sampai tidak disembah. Ntar Allahnya marah, saudara. Lalu kemudian mereka berkata ini untuk pemujaan kepada Allah yang tidak kami kenal. Dari dasar itu Paulus mulai berbicara, memperkenalkan yang tidak mereka kenal. Siapa itu? Yesus sendiri. Kemudian dia berkata begini, Kisah 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. 25, Anda perhatikan, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Paulus berkata, and he is not served by human hands. Dia tidak dilayani dengan tangan manusia.
perahu dayung kita, kapal besar kita tidak bisa menyusuri dan melewati akan sungai Allah. Bagi kita, the majestic one, Allah yang maha mulia, the Lord, Tuhan sendiri, akan seperti sungai dan kanal yang lebar. Engkau tidak bisa menyusuri sungai itu dan sampai ke pelabuhan kesukaanmu dengan dayung, dengan kekuatan tanganmu. Paulus berkata, and he is not served by human hands. Dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Berapa banyak kita mencoba mengatur semua hidup kita berdasarkan hikmat dan pengalaman dan kemampuan berpikir manusia kita, tanpa pernah membawa itu di hadapan Allah terlebih dahulu dan menyerahkan semuanya atas kehendak daripada Dia. Selama kita mencoba dengan kekuatan kita, ingat Paulus berkata, and he is not served by human hands. Dia tidak dilayani dengan tangan manusia. Semua yang berasal dari manusia tidak kepake. Yang dia butuhkan dari kita adalah kita berkata, aku menyerah. Seperti kapal kehabisan tenaga, kehilangan akal sama sekali. Dan pada waktu kita menyerah, dayung diletakkan, kekuatan mesin kapal yang besar akhirnya berhenti. Maka tangan yang tidak terlihat itu akan menarik kapal itu sampai ke pelabuhan kesukaan kita. Kitab Daniel menceritakan pada akhir zaman, seperti yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar, ada patung begitu hebat dari emas, dari perak, dari perunggu, dari besi, dan kakinya dari besi dan tanah liat. Ada batu, Alkitab berkata, yang akan menggelinding dan terungkit, bukan oleh perbuatan tangan manusia, menghantam tepat pada kakinya, menghancurkan patung itu habis. Tuhan mau berkata, arus Tuhan pada akhir zaman untuk menghancurkan akan kerajaan dunia dan menegakkan akan kerajaannya bukan dengan tangan manusia, tapi sepenuhnya adalah tangan ilahinya yang bekerja lewat gerejanya. Ingat apa yang Arlan pernah katakan, kita seperti sarung tangan. Ketika tangan Allah tidak masuk dalam kehidupan kita, kita lemah dan tidak berdaya karena seperti kain yang tidak ada powernya apa-apa. Tapi sekali tangan Allah masuk dalam sarung tangan hidup kita itu, Anda akan melihat kekuatan yang luar biasa dipancarkan lewat sarung tangan ini. Bukan karena sarung tangannya hebat, tapi karena tangan ilahi yang di dalamnya memberikan kekuatan dan kehidupan pada sarung tangan itu. Belajar saudara, hidup menyerah, yield kepada Allah. Belajar flow dengan Tuhan. Belajar mengalir dengan Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan manusia kita sendiri. Lukas pasal yang keempat. Lihat akan penggenapan daripada hidup Yesus. Luar biasa. Lukas pasal yang keempat. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan Dia berkata, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. The acceptable year of the Lord. Tahun rahmat Tuhan. Istilah ini sebetulnya istilah yang dipakai oleh orang Yahudi untuk menyebut akan tahun Yobel. Anda tahu tahun Yobel? Tahun Yobel adalah tahun yang terjadi setiap 50 tahun sekali. 49 tahun, tahun ke-50 Yobel. Terjadi 50 tahun sekali. Apa yang terjadi pada tahun Yobel, saudara? Tahun Yobel, semua budak merdeka. Bebas, mereka boleh kemanapun pergi. Semua tawanan di penjara dilepaskan. Itu tahun Yobel. Semua orang yang punya utang bebas. Pak, di Indonesia diusulkan tahun Yobel 3 tahun sekali. Wah, bangkrut semua saudaraku. Utang sak mau-maunya bebas tahun Yobel. Nggak bisa, rusak semua. Ini ada makna rohani sebetulnya.
Di sini nggak ada Yobel, saudara, mesti bayar. Semuanya, tanah nggak digarap, selama setahun dibiarkan. Jadi fallow ground, dibiarkan. Setahun, Yobel. Tanah juga merdeka, nggak dicangkuli, diaduk-aduk. Tanah juga istirahat. Tahanan kosong, semuanya bebas. Budak merdeka, utang nggak perlu bayar. Luar biasa. Tuhan berkata, inilah tahun rahmat Tuhan. Saudara tahu kata Yobel? Kalau Anda baca konkordansi Strong, kata Yobel dari akar kata bahasa Ibrani yang artinya to flow, mengalir. Dengerin baik-baik. Waktu kita mulai flow, mengalir dengan arusnya Tuhan, Yobel akan datang dalam hidupmu. Semua yang membelenggu engkau, yang mengikat saudara, yang membuat engkau tidak bisa bergerak bebas, akan tiba-tiba lepas ketika engkau belajar mengalir bersama dengan roh Tuhan. Engkau tahu the majestic one, Allah sendiri, seperti kanal yang lebar, sungai yang lebar. Dan tidak ada perahu dayung, tidak ada kapal yang perkasa yang bisa menyusuri atau melewatinya. Dibutuhkan seperti Mazmur 107 tadi, kapal yang kehilangan akal, habis semua kekuatannya, dan tangan Tuhan yang menariknya sendiri. Pada waktu kita berkata, Tuhan engkau yang tarik hidupku, dan dia mulai tarik kehidupan kita, engkau mulai flow, mengalir dengan dia, dan engkau terima tahun rahmat Tuhan, Yobel akan terjadi dalam hidupmu. Orang yang terikat berkata, aku merdeka. Orang yang punya utang berkata, hutangku lunas. Orang yang tertindas berkata, aku dibebaskan hari ini. Yobel terjadi dalam hidupmu, saudara. Itu bukan pemberian manusia, itu kasih karunia Allah. Tapi tergantung apakah kita mau berkata, aku mau belajar flow, menyerah dengan engkau, ya Tuhan. Pada waktu gereja dan orang percaya mau mengambil akan langkah semacam ini, saudara akan kenali Tuhanmu. Dan itulah perbuatan dan pekerjaan Allah di tempat yang dalam. Pada waktu engkau melihat akan sesuatu yang dikerjakan di dalam ini, dan akhirnya engkau berkata, aku mau mengalir dengan Tuhan. Tiba-tiba dia memberi jauh lebih banyak dari yang engkau pikirkan dan doakan. Karena Yobel bagian kita. Amen, saudara. Saya belajar sesuatu tentang integritas, saudara. Saya yakin di balik semuanya Allah ingin memberi dan melihat integritas dalam hidup kita. Saya akan coba jelaskan apa itu integritas nanti. Tapi mari kita lihat, belajar dari Ayub dulu, saudara. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ayub pasal pertama, ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya ulang lagi, lihat ini pujian Allah kepada Ayub. Tuhan pamer kepada iblis. Saya kemarin bilang di Ungaran, iblis ini sering nongol di depan Tuhan. Anak Tuhan jarang-jarang nongol di hadapan Allah. Saudara tahu betapa sebalnya hati Tuhan tiap hari? Baru buka sidang, iblisnya nongol. Kita nggak pernah muncul. Allah lihat iblis sebel, lihat kita senang, saudara. Kita lebih jarang muncul daripada iblis. Yang terkenal di surga lah Allah, iblisnya bukan kita, padahal kita anak-anaknya. Mari kita mawas diri, iblis itu muncul berulang-ulang. Kita ini dipanggil-panggil, dableknya luar biasa. Perlu panggilkan polisinya AK tadi, sabeti sekali. Baru muncul lagi di depan Tuhan. Amen, saudara. Lihat apa yang Tuhan katakan, dengerin. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Lihat pujian Allah ini. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat akan pujian Tuhan. Lalu kemudian iblis membujuk Tuhan, istilahnya,
untuk menantang melawan Ayub, istilah yang dipakai di Alkitab. Dan akhirnya hari-hari itu anaknya mati semua, hartanya ludes. Dari orang paling kaya dihabiskan Tuhan sampai anaknya mati, hartanya habis. Setelah kehabisan semuanya, iblisnya datang lagi, saudara. Lalu kemudian Tuhan ngomong apa? Pasal 2 ayat yang ketiga. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Loh, kok aneh, saudara? Sama orang ini. Waktu kaya, Tuhan berkata, tidak ada orang seperti Ayub, begitu saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dari keadaan begitu kaya raya, Allah puji dia. Iblis berkata, iya benar aja Tuhan. Dia punya segala-galanya. Untuk hidup saleh gampang aja. Dia punya segala-galanya. Coba saya habiskan semua. Dan betul dihabiskan semua. Anaknya mati semua. Hartanya ludes dirampokin orang. Tuhan masih memberikan pujian yang sama. Ini orang luar biasa. Kalau kita kira-kira gimana, saudara? Jangan kita lah. Kalau orang Kristen yang kita lihat sering-sering lihat di luar-luar itu ya, kita kira-kira ya sudah kayak Ayub lah, kurang sidik. Pada waktu kita diberkati kaya raya, Allah berkata, lihat ini Joni, katanya. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, tidak ada orang seperti dia. Iblis berkata, coba ambil semua Tuhan, silahkan, diludesi semua hartanya. Tuhan tidak komentar, iblisnya komentar. Tuh lihat, ngomel, gerutu, ngamuk-ngamuk, muring-muring, sakit hati, ngutuki Allah. Nyembah aku sekarang, cari rezeki sama aku. Mana Tuhan? Tapi kalau Allah lihat Ayub, beda. Dalam keadaan punya duit ataupun tidak punya duit, komentar Tuhan tentang Ayub sama. Nah dengarkan. Lalu pada pasal 2 ayat yang ketiga, Tuhan nambahi begini, saudara. Anda mau tahu arti integritas? Dengerin, saudara. Ayat 3. Ia tetap bertekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Allah berkata, lihat, tidak ada orang seperti dia di bumi ini. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dan dia berkata, and still he hold fast to his integrity. Dan tetap dia pegang kuat integritasnya. Integritas artinya ketulusan dan kejujuran. Luar dan dalamnya sama. Kalau Anda jual barang, Anda berkata, oh ini produk buatan Jepang. Betul-betul ketika dibongkar isinya, buatan Jepang. Bukan ketika dibongkar, dalamnya buatan bugangan. Bukan, Jepang semuanya. Kalau Anda hanya luarnya Jepang, dalamnya bugangan, itu Anda tidak punya integritas. Ketulusan tidak ada. Bukan berarti bugangan jelek, bukan lebih baik dari Jepang. Ini hanya contoh aja, saudaraku. Yang rupanya bugangan tersinggung, saudara. Tapi integritas artinya luar dan dalamnya sama. Ketika dia masih kaya raya, dia nyembah Tuhan setiap hari. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dalam keadaan limpah, itu yang keluar dari hatinya. Ketika semuanya habis dari hidupnya, keluarnya sama. Itu artinya penyembahannya kepada Allah tulus. Tidak bergantung dengan keadaan sekitar. Integritasnya yang dipuji oleh Allah. Nah, untuk tahu integritas kita, Allah harus menguji kita, saudara. Dihadapkannya kita kepada banyak persoalan, untuk sekedar Allah ingin tahu hatimu seperti apa yang sebenarnya. Ini orang kelihatan hebat-hebat, coba gua tekan sedikit. Wah! Dan teriakannya teriakan menghujat Allah, teriakan kebencian yang keluar kepada Allah, kekecewaan kepada Allah. Tuhan berkata, orang ini tidak punya integritas. Dulu yang dia omongin tentang gua begini-begini, oh Tuhan baik, semua ditutupi berkata Allah baik, itu hanya luarnya tok.
Dalamnya tidak seperti itu. Saya percaya ini kebanggaan Tuhan kepada Ayub adalah integritasnya. Saya tunjukkan lagi. Pasal 2 ayat 9 masih. Habis-habisan saudara. Dan kemudian boroen tubuhnya. Sakit semua badannya. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya berkata, do you still hold fast to your integrity? Apakah engkau masih pegang kuat integritasmu? Dan Ayub berkata kepada dia, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Istrinya berkata, tidak usah punya integritas lagi. Kutuki Allah dan matilah engkau. Tapi keluar dan dalamnya memang sama. Tidak ada kutukan keluar dari hatinya. Memang gak ada. Suruh ngutuk gak bisa. Istrinya bilang, kutukilah Allah, matilah engkau. Dan gua kawin lagi. Cari yang lebih sugih. Orang itu tidak punya integritas. Luar dan dalamnya tidak sama. Nah kita, saya ngomong bela-belaan saudara ya. Kita, jadi polisi sebentar. Dilingkungi oleh budaya yang tidak mendukung sama sekali. Budaya timur mengajar kita sopan santun. Tapi busuk dalamnya. Ketemu orang kita nunduk-nunduk ngomongnya halus sekali. Dalamnya busuknya luar biasa. Oleh secara budaya kita ini diajar tidak punya integritas. Tapi Allah menghargai orang yang punya integritas. Anda tahu orang bernama Abimelekh, raja kafir dari Gerar. Dia lihat Abraham dengan istrinya Sarah, istrinya cantik kata Alkitab. Tapi Abraham buat kesalahan, demikian juga Sarah. Mereka mengaku kami ini bersaudara. Abimelekh tidak tahu sama sekali bahwa Sarah adalah istri dari Abraham. Dia suruh orang ambil dia, jadikan istri saya. Malam itu Allah datang kepadanya dalam mimpi dan Allah berkata, Abimelekh engkau harus mati. Kenapa? Oleh karena engkau mengambil istri orang lain. Abimelekh tidak tahu sama sekali dia istri orang lain. Dan dia berkata begini, Tuhan, in the integrity of my heart, Tuhan dengan integritas hatiku, and innocent of my hands, dengan tangan yang tidak bersalah, I have done this. Aku lakukan ini dengan integritas dalam hatiku. Aku gak ngerti itu istrinya. Dan Allah berkata apa? Yes, I know that you have did this in the integrity of your heart. Engkau lakukan ini dengan integritas hatimu. Luar dan dalammu sama. Tidak ada keculasan di dalammu. Selamat saudara. Dan Tuhan berkata, karena engkau lakukan ini dengan integritas hatimu, aku mencegah engkau, sehingga engkau tidak berbuat dosa melawan aku. Orang yang punya integritas, yang luar dan dalamnya sama, akan dilindungi oleh Allah dari berbuat dosa. Tapi orang yang punya keculasan di dalam, luar dan dalamnya tidak sama, orang itu akan tersesat dan akhirnya dia akan binasa. Allah benci dengan kemunafikan, Allah mencari orang yang punya integritas. Yang di luar dan yang di dalam harus sama, saudara. Dan ini yang dibanggakan ada pada orang yang bernama Ayub. Kita dididik sama sekali oleh lingkungan kita, diajar untuk kita munafik sebetulnya. Di luar sepertinya sopan, di dalam bencinya luar biasa. Lalu Pak, apa saya harus tunjukkan saya benci? Dia tidak. Ya bertobat dari bencimu. Simpel kan? Tapi yang Allah cari adalah integritas. Dan bukan kemunafikan dalam diri kita. Saya nggak bisa ngerti. Kalau kita menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dalam hidup kita. Kenapa Allah mengizinkan anak Tuhan mengalami penderitaan? Orang berkata, kenapa Allah nggak melindungi saya? Kadang-kadang dia angkat itu saudara. Untuk apa? Nguji hatimu. Sak benernya kayak apa toh? Loh meng kayak ngono ternyata. Lalu apa yang di luar, yang hebat-hebat di luar itu apa? Cuma di permukaan.
Ayub ketika dia kaya raya, Allah berkata ini saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Begitu dia bangkrut habis-habisan, anaknya mati semua, Allah berkata saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, dan integritas dia punya. Selama ini penyembahannya dengan Tuhan betul-betul bukan karena duitnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena apa yang dia nikmati di bumi ini. Memang keluar dari hati, nyembah dia, saudara. Dan Tuhan menghargai dan mencari orang semacam itu. Saya berdoa supaya hari ini Allah memberikan hati yang baru kepada kita. Hati yang punya integritas sebetulnya. Luar dan dalamnya sama. Mazmur pasal 41. Mazmur 41. Ayat yang ke-13. Mazmur 41, 13. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Daud berkata, you uphold me in my integrity. Engkau menopang aku dalam integritasku. Orang yang punya integritas ditopang Tuhan, tidak mungkin goyah hidupnya. Gak bakalan, saudara. Kalau hidup kita masih bisa goyang-goyang, engkau tidak punya integritas dalam hidupmu. Simple. Daud berkata, you uphold me in my integrity. Kalau Allah yang menopang kita, tidak mungkin kita goyah. Integritas kita di depan Tuhan membuat kita ditopang oleh Allah. Dan dia berkata begini, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Dan dia berkata, and set me before your face forever. Dan engkau membuat aku berdiri di hadapan memandang akan wajahmu selama-lamanya. Integritas kita di depan Tuhan membuat kita memandang akan wajah Allah selama-lamanya. Balik ke Ayub lagi, saudara. Pasal 27. Ayub 27. Saya tunjukkan kepada saudara ini yang selalu dia katakan, yaitu integritasnya. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Lihat cara dia ngomong, berani sekali. Kenapa? Luar dalamnya sama. Tulus ngomongnya. Kelak dia sadar akan kesalahannya dalam mengucapkan itu, dia cabut perkataannya, tapi integritasnya luar biasa. Bukan karena motif jahat, apa adanya yang dia tahu, dia omongin. Ayat pertama. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu sampai binasa. Dia berkata, dengerin, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Dia berkata, till I die, I will not put away my integrity from me. Sampai aku mati, aku tidak akan menyingkirkan, membuang integritas itu daripadaku. Anda tahu orang yang tidak punya integritas, luar dan dalamnya nggak bisa sama, munafik. Tahun lalu saya pergi dengan Ibu Indri. Ada rombongan orang-orang dari banyak-banyak kota. Saya masih ingat kami nginep di satu hotel di Costa Mesa, di seberang headquarters dari FGB MFI. Malam itu kami tidur malam sekali. Saya pribadi tidur malam dan saya capek sekali. Kemudian waktu bangun sudah 8:30 pagi. Saya kaget, saudara. Karena itu breakfast di situ paling lambat 9:30 kalau nggak salah, sudah tutup tempatnya. Jadi kalau saya nggak bangun cepat dan ke ruang makan, saya nggak bisa makan pagi atau harus beli di luar. Jadi saya cepat gosok gigi, cuci muka, nggak usah mandi, tancap keluar, bikin makan pagi. Lapar sekali, bangun kesiangan 8:30. Sampai di sana sudah kumpul semua, sudah makan. Saya bilang, wah, bangun kesiangan saya. Tidurnya enak sekali. Tiba-tiba ini polisi satu ini bentak namanya. Nah, gitu dong ngomong tuh.
macam-macam aja, bilang berdoa segala macam. Ngomong kalau bangun kesiangan, nih kayak ini ngomong kesiangan bangun nggak apa-apa. Bebas. Integritas itu sebetulnya membuat kita tidak perlu takut dikecam orang tidak rohani dan kurang baik. Wes apaan aneh saudara? Kadang-kadang orang melihat kita aneh, sak penake ini orang. Karena banyak orang senang ditipu sih. Dan tidak pernah bisa mau melihat kelemahan orang lain. Nuntutnya semua sempurna. Akibatnya semua orang ngeri dengan kita, lalu jadi munafik di depan kita. Dan itu membuat Allah tidak berkenan. Lihat karyawan dengan bos misalnya. Bosnya nuntut harus begini, karyawannya ketakutan semua. Di depan bosnya begini. Dalamnya dongkolnya luar biasa. Hidup tanpa integritas, saudara. Nah kalau saya ngamuk, apa saya maki-maki? Ya tidak. Ngamukmu bertobat, tengking sudah. Sampai engkau bisa mengampuni, keluar senyum lagi dengan bosmu. Dalammu juga senyum, saudara. Jangan terus ngumbar hawa nafsu semaunya. Hawa nafsumu kau tengking dan kau bertobat, saudara. Dan keluar dengan damai Kristus dalam hidupmu. Tapi dalammu juga damai Kristus, saudara. Anda bisa ngerti yang Tuhan maksudkan? Ayub berkata, till I die, sampai aku mati, sampai mati gua, dia bilang. I will not put away my integrity from me. Aku tidak akan pernah buang integritasku daripadaku. Saudara dan saya perlu belajar hidup dalam integritas. Mazmur 26. Lompat lagi, Mazmur 26. Lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ini lagu ketika Pak Niko, ini Mazmur ketika Pak Niko tulis jadi lagu, jadi ribut, saudara. Orang ngeri aja. Nyanyi, ujilah aku Tuhan. Ketika semua begitu, yang bagian itu, aku Tuhan, aku Tuhan. Nggak berani, saudara. Ngeri aja, nyanyi ngeri. Pak Niko ngomong sama saya, gimana ini Pak Petrus? Orang semua ngeri. Biarin aja, saya bilang. Nyanyikan terus Pak pokoknya. Jadi semua kalau nyanyi, aku Tuhan, ganti, berkati aku Tuhan, diganti karepe dhewe, saudara. Ngeri nyanyi lagu ini. Tapi lihat apa yang Alkitab katakan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Dia berkata, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, for I have walked in my integrity, karena aku telah berjalan dalam integritasku. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Kata ujilah dan cobalah, bahasa Jawanya bagus, saudara. Gladi resik. Anda tahu gladi resik? Ini mau 17-an. Sebelum upacara ada gladi resik. Tidak mungkin ada acara besar, apalagi kalau penting, tanpa gladi resik. Nggak ada. Kecuali yang ngerjakan robot semua di program tanpa gladi resik jalan, saudara. Kalau manusia perlu gladi resik. Daud berkata, aku telah berjalan dalam integritasku, dan dia berani berkata, uji aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Hanya orang yang punya integritas yang berani ngomong begini, saudara. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Dia berbuat begitu karena dia punya integritas, saudara. Saya berdoa kita mau belajar untuk punya integritas dalam hidup kita. Yang terakhir, semua ketua MK perlu dengar, hamba Tuhan juga perlu dengar, saudara. Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Titus pasal 2 ayat 7, Alkitab berkata, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kamu jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu.
In doctrine, showing integrity. Dalam memberikan pengajaran, tunjukkan integritas, saudara. Yang diomongkan dan yang di dalam sama. Kita perlu belajar untuk punya integritas dalam diri kita. Tapi itu dimulai kalau kita mengizinkan Allah membongkar hidup kita dan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya, saudara. Saya berdoa supaya pada akhirnya kita tahu semua terjadi untuk membuat kita makin berkenan di hadapan Dia. Tutup Alkitab, saudara. Sembayang, tundukkan kepala, saudara.